Selamat malam Pak Edi Arizona. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Peranan Koperasi dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Tapi sebelumnya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Densianus Paku, absen 4. Perkenalkan, nama saya Enenga Ediwina Putra, absen 13. Baik, perkenalkan nama saya Indayu Kursanti Meila Pratnya Siddharta, absen 16. Perkenalkan, nama saya Nikade Murtini, absen 25. Pertama, saya jelaskan keadaan pedesaan negeri kita. Menurut Badan Pusat Statistik, sebagian besar masyarakat Indonesia kurang lebih 83.931 wilayah bertempat tinggal di pedesaan. Andalan penghidupannya dapat dikatakan bersandar pada usaha pertanian. Penduduk yang sangat padat dibandingkan dengan tanah pertanian yang tersedia, maka rata-rata tanah yang dimiliki oleh para petani sekitar antara 0,5 hektar hingga 2,5 hektar. Sehingga pertanian dilakukan secara intensif yang sangat menguntungkan. Adanya prasarana perhubungan dan irigasi yang dapat dikatakan relatif baik. Jelas bahwa di daerah padat terdapat kelebihan tenaga kerja yang melimpah. Di pedesaan yang berada di daerah pantai, di mana hidup para nelayan dapat umumnya tingkat pendapatan jauh lebih rendah dari daerah pertanian lainnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya prasarana dan sarana produksi, prasarana pemasaran, dan lembaga pengkreditan. Di samping pendidikan yang juga dapat dikatakan masih sangat rendah. Aspek-aspek positif yang terdapat di pedesaan yang ada sangat berguna dan merupakan kekuatan yang sangat ampuh bagi meningkatkan usaha perekonomian dan usaha-usaha pembangunan masyarakatnya. Beruntunglah masih tetap utuh, yaitu jiwa gotong royong, musyawarah mufakat, dan semangat kekeluargaan yang dengan pembinaan dan bimbingan yang baik melalui KUD dan koperasi jenis lainnya akan segera dapat mengubah tingkat kehidupan masyarakat. Sebagai bukti, sekarang ini dengan adanya aktivitas lembaga ketahanan masyarakat desa yang telah mendorong terbentuknya KUD dan koperasi jenis lainnya di pedesaan dengan penduduk pedesaan yang bangkit bergerak untuk meningkatkan usaha taninya, bergerak untuk meningkatkan usaha-usaha kerajinan tangannya, sehingga pendapatan per kapita meningkat. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, juga dapat melaksanakan pembangunan di sekitar lingkungan hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan luasnya pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan adalah sebuah tahapan pendiskusian dan penentuan keinginan yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat desa, setelah itu melakukan perencanaan dan pengerjaan sama untuk tujuan tersebut. Sehingga pembangunan masyarakat di pedesaan merupakan spesifikasi dari pengertian community development atau pembangunan masyarakat dalam satu kesatuan yang bertujuan agar dapat meningkatkan penghasilan dan juga taraf hidup masyarakat tersebut. Untuk itulah pembangunan desa ini digalakkan dan terus ditingkatkan untuk mendukung taraf ekonomi yang lemah. Inti dari tujuan pembangunan masyarakat desa yaitu yang pertama adalah jangka pendek. Jangka pendek adalah peningkatan taraf hidup masyarakat di pedesaan yang cenderung berada di dalam kondisi ekonomi yang lemah. Yang kedua ada jangka panjang, yaitu mencapai masyarakat yang makmur dan adil sesuai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada alasan penyelenggaraan pembangunan di pedesaan, yaitu yang pertama ada jumlah penduduk yang digolongkan sebagai tenaga kerja banyak berada di pedesaan. Yang kedua ada lebih luasnya dan sumbernya lahan pertanian yang terdapat di desa. Yang ketiga ada ketersediaan bahan baku yang memadai. Yang keempat ada jumlah pengangguran yang relatif banyak dan upahnya relatif rendah. Yang kelima merupakan pasar yang potensial bagi pemasaran produk dikarenakan jumlah penduduk yang relatif banyak. Dan yang keenam, sifat masyarakat pedesaan yang ramah dan mudah untuk mengajak kerjasama dapat diarahkan untuk tujuan usaha yang positif, contohnya seperti koperasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Peran
Peranan KUD bagi masyarakat desa, pada dasarnya semua koperasi yang didirikan di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan para anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Di Indonesia, KUD didirikan oleh pemerintah dengan berbagai macam fasilitas. Dana yang diperoleh koperasi unit desa sama halnya dengan koperasi yang lain, yaitu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela para anggota koperasi tersebut. Selain dari para anggota, dana yang diperoleh koperasi ini juga berasal dari pemerintah melalui anggaran di luar APBN dan APBD. Manfaat pemberdayaan KUD juga akan sejalan dengan program-program pemerintah yang disalurkan melalui kelompok tani atau gabungan. Kelompok tani atau gapoktan, sekarang ini keberadaan kelompok tani tidak permanen. Kelompok tani dibentuk berdasarkan program pemerintah. Apabila program telah sesuai, maka keberadaan kelompok tani tersebut juga akan berakhir. Setiap digulirkan program baru oleh pemerintah, maka akan terbentuk kelompok tani yang baru pula. Untuk mengatasi hal ini, peranan KUD dapat menjadi wadah bagi kelompok tani yang ada sehingga kelompok tani yang dibentuk akan bersifat permanen dan dapat terkoordinir dengan baik dalam KUD. Dengan melihat peranan penting KUD dalam pembangunan pertanian dan perekonomian nasional, maka perlu dikembangkan koperasi unit desa. Seperti yang telah diketahui bahwa manfaat dari koperasi ini sangat banyak, antara lain yang membantu orang-orang yang kurang mampu dengan tujuan mensejahterakan masyarakat luas. Sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, peranan koperasi di sini diharapkan dapat membantu para petani yang ada di desa. Dalam hal ini, koperasi bertindak membeli semua hasil panen para petani untuk dijual kembali dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Berikut cara peningkatan perekonomian desa untuk meningkatkan perekonomian nasional. Yang pertama, bentuk koperasi di setiap desa, anggotanya semua warga desa. Pendirian koperasi di sini harus dengan prinsip koperasi yang sebenarnya, seperti yang disarankan oleh Bung Hatta, yaitu modal dari anggota dan kemakmuran untuk anggota. Yang kedua, jangan membuka koperasi hanya untuk simpan pinjam, karena memiliki risiko yang lebih besar. Bila salah penggunaan uang, maka berakibat macet di kemudian hari. Yang ketiga, perlu dilakukan penyuluhan bagaimana menangani koperasi secara profesional. Yang keempat, perlu penyuluhan bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan jika ada. Yang kelima, arahkan warga desa untuk tidak selalu menggunakan pupuk kimia, harus menggunakan pupuk organik. Dan yang terakhir, semua warga dibina untuk tidak selalu membeli barang yang sifatnya konsumtif. Baik, sekian materi yang dapat kami sajikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.